Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian masih tetap semangat dalam menjalankan tugas kalian, yaitu belajar, meskipun dalam situasi PSBB. Dan pembelajaran pada pagi hari ini kita masih seperti kemarin ya, yaitu masih dalam keadaan daring. Oke anak-anakku, pada hari ini kita masuk pertemuan kedua dalam semester genap. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di semester genap ini kita mulai atau kita awali di bab pertama, yaitu membahas tentang puisi rakyat. Tetapi sebelumnya, persiapkan dahulu buku LKS beserta buku catatannya, sehingga apa yang tidak ada di LKS tetapi masuk ke dalam materi, silahkan dicatat. Oke anak-anakku, saya ulangi, silahkan persiapkan LKS beserta buku catatan atau buku tugasnya. Jika ada materi yang belum masuk di LKS, silahkan dicatat. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan Bismillah, agar apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami bersama dan membawa manfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, marilah kita buka materi pembelajaran pada hari ini. Pada materi puisi rakyat, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih puisi itu. Pengertian dari puisi itu menurut KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Itulah pengertian dari puisi. Jadi, puisi secara umum menurut KBBI yaitu, saya ulangi, ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya, pengertian puisi rakyat. Sambil dibuka ya LKS-nya. Pengertian puisi rakyat atau yang disebut juga dengan puisi lama, yaitu warisan leluhur yang kaya akan nilai luhur. Puisi rakyat terikat oleh aturan-aturan tertentu di dalamnya, yaitu penggunaan rima, jumlah baris, panjang pendek suku kata. Saya ulangi, puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama. Puisi rakyat itu merupakan warisan leluhur yang kaya akan nilai luhur. Puisi rakyat itu memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Jadi, dalam puisi rakyat itu merupakan puisi atau perumpamaan yang isinya itu mengandung nilai moral, nilai agama, dan budi pekerti. Puisi rakyat juga terikat oleh aturan tertentu. Jadi dalam membuat puisi itu harus menggunakan rima. Rimanya itu harus dilihat, tidak boleh sembarangan. Terus jumlah barisnya tidak boleh dari 4. Itu harus dibatasi, harus dipatuhi aturan-aturan tersebut. Panjang pendek suku kata itu harus dilihat, tidak boleh sembarangan dalam membuat puisi. Ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain yaitu
merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya atau anonim. Jadi ciri khususnya itu puisi rakyat itu bersifat anonim. Anonim itu pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Jadi puisi rakyat atau puisi lama pada zaman dahulu itu disampaikan melalui mulut ke mulut. Jadi nggak ditulis seperti kita sekarang ini. Dan merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait. Jadi tiap bait itu jumlah barisnya itu sangat ditentukan, tidak boleh lebih dari 4, tidak boleh lebih dari 8, itu sangat ditentukan. Kalau pantun sekarang kan ada yang 4, ada yang lebih dari 4 gitu kan. Kalau puisi rakyat atau puisi lama itu sangat terikat oleh aturan-aturan tersebut. Dan yang keempat, jumlah suku kata ataupun rima. Jumlah suku kata pun harus ditentukan, tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit, itu jumlah suku katanya harus diperhatikan. Nah, jumlah suku kata dalam puisi lama itu disebut rima. Oke anak-anakku, jika ada yang kurang dimengerti dalam pengertian puisi rakyat, silakan ditanyakan. Setelah mengetahui pengertian atau penjelasan ciri-ciri dari puisi rakyat, kita masuk ke dalam jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, syair, gurindam. Pasti semuanya pernah kalian dengar di waktu SD ya. Apa itu pantun? Pantun kalian sudah mengenal. Syair sudah mengenal di waktu SD, gurindam. Tetapi di dalam pembelajaran puisi rakyat ini, kita memperdalam apa itu pantun, apa itu syair, apa itu gurindam. Oke anak-anakku. Di slide ini merupakan penjelasan dari pantun. Pantun adalah puisi lama yang membudaya dalam masyarakat. Jadi pantun itu merupakan puisi lama atau yang termasuk puisi Melayu. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, yaitu tonton, tuntun, pantun, itu bahasa-bahasa dari berbagai daerah. Tonton itu bahasa Tagalog, tuntun itu dari bahasa Jawa atau bahasa kita sendiri ya. Dari bahasa-bahasa itu, dari macam-macam bahasa yang menyebutkan pantun, itu memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, atau bentuk kesantunan. Meskipun banyak jenis bahasa yang menyebutkan pantun di dalam berbagai daerah, tetapi artinya pun sama. Sekarang masuk yang B. Fungsi pantun di semua daerah, yaitu mendidik sambil menghibur. Jadi saya ulangi, fungsi pantun di semua daerah itu sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Ciri-ciri pantun terdiri atas 5 ciri. Yang pertama, terdiri atas 4 larik. Setiap baris terdiri 8-12 kata, bersajak AB. Baris pertama disebut sampiran, ketiga keempat disebut isi. Dilihat dari isinya, jenis pantun diantaranya yaitu pantun anak, pantun muda-mudi, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun jenaka. Jadi kalian harus tahu
Kalau mau membuat pantunnya itu tentang apa ya? Oh, tentang anak-anak. Jadi isinya itu menyangkut anak-anak. Itu. Jenis syair yang kedua yaitu syair panji. Merupakan jenis syair yang di dalamnya berisi atau bercerita tentang keadaan yang ada di dalam kerajaan atau istana. Jadi syair panji itu menceritakan keadaan yang ada di dalam kerajaan atau istana. Kalau sekarang itu bisa menceritakan keadaan dalam suatu negara, itu masuk ke dalam syair panji. Itu contohnya. Adapun akan mangku negara, gundah tiada lagi terkira. Belas memandang Raja Putra, semuanya sudah dalam penjara. Sungguh ia bersuka-suka, hatinya gundah tiada berketika. Sangat pandai menyamarkan duka, tiada rupa memandang muka. Jikalau memandang saudaranya di dalam penjara, yang ketiganya berlinang-linang air matanya. Seboleh-bolehnya disamarkannya. Jadi syair tadi, yang ciri syair tadi kan bersajak a a a. Silakan dilihat. Itu kan sajaknya juga a a a. Adapun negara akan mangku negara a. Gundah tiada lagi terkira a. Belas memandang Raja Putra a. Jadi ciri masuk ke dalam ciri syair bersajak a a a a. Oke, anak-anakku. Kita masuk ke dalam jenis puisi yang ketiga, yaitu gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasalkan dari bahasa India, yaitu kirindam, yang mempunyai arti mula-mula atau perumpamaan. Kalau di LKS kan, gurindam merupakan puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran. Banyak ya jenisnya ya. Jadi gurindam itu berasal dari bahasa India, yaitu kirindam yang mempunyai arti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam yaitu syarat atau dari moral dan nilai agama. Sehingga buat orang dahulu, gurindam sangat penting buat dijadikan norma di dalam kehidupannya. Jadi gurindam itu kalau orang zaman dahulu itu dijadikan peraturan. Norma itu merupakan peraturan. Ciri-ciri gurindam yaitu ada 7 ya. Ada 2 baris dalam satu bait. Kalau puisi kan dalam satu baitnya ada 4 baris. Tetapi kalau gurindam ada 2 baris. Yang kedua, setiap baris mempunyai jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Setiap baris mempunyai rima bersajak AA, BB, dan CC. Merupakan satu kesatuan yang utuh, jadi saling berhubungan ya. Pada baris pertama berisikan masalah, soal, atau perjanjian. Jadi baris pertama dilihat, itu isinya masalah, atau soal, ataupun perjanjian. Pada baris kedua berisikan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang ada pada baris pertama. Jadi baris kedua itu merupakan jawabannya.
Untuk contoh gurindam bisa kalian lihat di LKS. Saya lanjut ciri yang ketujuh. Isi dari gurindam biasanya berisikan nasihat, kata-kata mutiara, atau bisa juga tentang filosofi hidup. Kita lihat contoh gurindam yang berada di LKS. Itu ada dua contoh. Gurindam 1. Jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Jahari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Jahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Itu kan gurindam 1 itu kan satu bait itu ada 2 baris. Jadi jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Ini merupakan satu bait. Maksudnya apa itu di satu bait gurindam 1? Jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Jadi tujuanmu mencari sahabat yaitu boleh dijadikan obat. Obat apa? Untuk sebagai orang yang dipercaya, misalnya sebagai teman dekat, misalnya itu boleh saja disebut obat. Jahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Jadi apa tujuanmu mendapatkan kawan atau mencari kawan? Yaitu dengan memilih orang yang setiawan. Tuh. Jadi untuk contoh-contoh gurindam bisa dilihat di LKS. Untuk ciri-ciri gurindam yang belum ada di LKS, silakan ditambahkan. Di slide ini merupakan langkah-langkah memahami makna puisi rakyat. Makna puisi rakyat ya. Langkah-langkah dalam memahami makna atau arti dalam puisi rakyat. Yang pertama, temukan keyword atau kata kunci di setiap baris puisi sebab kata tersebut merupakan inti dari baris. Jadi harus menemukan dulu kata kuncinya. Dan yang kedua, uraikan bait puisi dalam bentuk parafrase atau prosa. Jadi puisi tersebut diuraikan menjadi sebuah cerita atau prosa. Setelah itu, tafsirkan makna kata. Setelah menjadi prosa atau sebuah cerita, itu kalian tafsirkan makna katanya. Kemudian, kaitkan isi puisi dengan kehidupan nyata. Jadi, dihubungkan isi puisi tersebut dalam kehidupan nyata. Itu langkah-langkah memahami makna puisi rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan materi pertama yaitu tentang pengertian puisi rakyat beserta jenis-jenisnya sudah saya sampaikan. Semoga kalian mudah untuk memahami penjelasan yang telah saya jelaskan dalam materi tersebut. Jika ada yang kurang, penjelasan dari LKS ada yang kurang, silakan yang ada di PPT dicatat, kemudian dipahami, dikaitkan dengan penjelasan yang ada di LKS. Untuk contoh-contoh puisi, pantun, gurindam, dan syair memang tidak saya tampilkan di PPT. Karena di LKS sudah sangat lengkap, contoh-contohnya sudah sangat jelas, sehingga saya tidak menampilkan di PPT. Oke anak-anakku, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kita lanjut di pertemuan ketiga minggu depan. Pastinya masih daring dan masih dalam keadaan PSBB. Pesan dari Bu Ila, jaga selalu kesehatan kalian, selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Jangan sampai lengah dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, karena itu dapat memutus rantai COVID-19.
Saya akhiri, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.